اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وآفيات الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya Allah masih lapangkan hati kita, Allah masih tenangkan hati kita, Allah masih bahagiakan hati kita. Yang lebih utamanya Allah masih tanamkan yang namanya Islam itu di dalam hati kita. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena Rasulullah SAW beliau tak pernah lupa untuk mendoakan hatinya. Beliau setelah sholat baik yang wajib maupun yang sunnah tak pernah lupa untuk menentukan hatinya dengan satu doa. Supaya apa Ustaz? Supaya janganlah datang kiranya sifat amarah datang kepada orang lain. Supaya apa lagi Ustaz? Supaya janganlah datang kiranya sifat iri, sifat dengki datang kepada orang lain. Supaya apa lagi Ustaz? Supaya jangan pula menyangka diri kita adalah yang paling banyak sujudnya. Kalau ada terlintas dalam hati kita, berarti hati kita perlu didoakan. Apa doanya Ustaz? Amalkan ini setelah salat, karena Rasulullah mengamalkan ini setelah salat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allah yang punya kuasa yang membolak-balikan hati manusia. Allah yang punya rahasia yang membolak-balikan hati manusia. Maka berdoa kepada Allah supaya hatimu itu tenang, supaya hatimu itu lapang, supaya hatimu itu bahagia. InsyaAllah yang duduk di dalam masjid Tazikar senantiasa menunggu sholat ini, Allah kategorikan hidupnya la'allakum turjun untuk dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat yang kita bacakan insyaallah yaumul qiyamah kita akan mendapat syafaat ujung syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih lengkapnya mari kita mulai acara majelis ta'lim kita dengan memuji Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Dalam Islam ada 12 bulan. Dalam kalender Islam juga ada 12 bulan. Dalam kalender Masehi juga ada 12 bulan. Apa kalender Masehi itu, Ustaz? Itulah yang kita tempel-tempel di dinding itu. Itu kalender Masehi itu. Dimulai dari Januari kemudian diakhiri dengan Desember. Itu bulan atau disebut dengan kalender Hijriah. Ternyata Islam tak juga pernah kalah. 1400 tahun yang lalu Islam juga memiliki kalender tersendiri. Apa kalender itu disebut dengan kalender Islam atau disebut dengan kalender Hijriah? Pak, ketika para sahabat bermusyawarah tentang penetapan kalender Hijriah, yang pertama kalinya mereka katakan, bagaimana kalau kita buat kalender itu dimulai dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab oleh para sahabat lain, jangan, karena lahirnya Nabi itu banyak juga mereka yang belum Islam. Kemudian bagaimana dengan wafatnya Nabi? Jangan. Maka terakhir kalinya dapatlah kesimpulan hijrahnya Rasulullah, disitulah awalnya dibuat kalender Islam. Kenapa Rasulullah itu hijrah? Kenapa Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Inilah ide Umar bin Khattab kenapa dibuat yang namanya kalender hijrah. Kenapa Rasulullah itu hijrah? Karena pada saat itu situasi Rasulullah itu tak aman lagi. Karena pada saat itu Rasulullah nyawanya, raganya diancam. Siapa yang mengancam Rasulullah itu? Yang mengancam Rasulullah itu pamannya sendiri. Paman Rasulullah itu banyak. Ibnu Abbas itu paman Rasulullah. Ibnu Abbas ini periwayat hadis. Hamzah, kalau dikenal dengan panggilan orang itu Hamzah paman Rasulullah. Maka dengan adanya mereka ini makanya nggak bisa dibunuh Muhammad bin Abi Bakar. Karena ini adalah penting. Ibnu Abbas pamannya, Hamzah pamannya, kemudian Abu Thalib pamannya, Abu Lahab pamannya, kemudian Abu Jahal pamannya. Yang tak paman itu menjaga. Jadi Pak, siapa yang mengancam itu? Yang mengancam itu pamannya sendiri bernama Abu Jahal. Maka diancamlah Muhammad. Apa katanya? Wahai kawan-kawanku, kalau kalian nampak nanti di siang hari ini yang namanya Muhammad, tolong kalian kasih tahu aku ya. Tolong kasih tahu. Untuk apa? Supaya hari ini kita hentikan dakwah Islamnya. Dia bawa agama sesat. Bahwa hari ini kita berhentikan dakwah. Ternyata mereka sepakat. Oh iya, ternyata mereka berkumpul semua. Setelah mereka berkumpul semua, ternyata diam-diam mereka ketullah umat Muhammad. Mereka ke Muhammad, ternyata dalam rumah itu ada Utsman bin Affan dan Muhammad. Maka ketika mereka kepung tadi rumah tadi, singkat ceritanya datang malaikat Jibril untuk mengabarkan. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, itu rumah sudah dikelilingi oleh kafir Quraisy, kamu diancam dibunuh. Maka turunlah ayat, salah satu ayat dalam surah Yasin. Inilah yang dibacakan oleh Muhammad. Maka lolos dia dari kepungan tadi. Apa ayatnya? Kalau tidak salah ayat 9. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim shaddan fa'aghasaynahum fahum la yubsirun. Ulangi. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasaynahum fahum la yubsirun. Artinya aku jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Risawatun,
Apa? Jangan bedain satu minum satu persen problem sih. Aku di depannya aku jadikan dinding, belakangnya aku jadikan dinding, sehingga mereka tak melihat. Inilah ayat yang dibaca Muhammad, makanya keluar Muhammad dengan selamat. Ternyata ustaz, ibu kalau lama pulang marah suami, baca kan? Saya masuk dari belakang. Jadi dulu Pak, ketika ustaz di pesantren ini yang Ustaz bacakan ini. Kalian keluar nanti di pasar, ada nama kajian bacaan, insyaallah. Jadi inilah ayat yang dibaca Muhammad sehingga orang kafir terus melihat. Maka inilah awalnya hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dalam ayat Al-Quran itu dua yang disebut. Satu surah Makkiyah, satu lagi surah Madaniyah. Makkiyah itu apa? Dia diturunkan di kota Mekah. Salah satu turun surah Yasin itu di kota Mekah. Yang kemudian surah Madaniyah itu apa? Surah yang diturunkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Keduanya yang itu Mekah dan Madinah. Maka itu hijrahlah Rasulullah, maka datanglah ide-ide para sahabat. Disinilah kita awali yang namanya hijrah itu. Bukan hijrah secara fisik saja, tetapi hijrah untuk khulu bisilmi kafah. Masuklah kalian ke Islam itu dalam menyeluruh. Inilah hijrah. Maka apa kalender hijriah itu? Apa kalender apa saja kalender hijriah itu? Kalender Islam ada 12 bulan. Satu Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima yang keenam, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan yang kesembilan Ramadan, yang ke-11 Awal Kaidah, yang ke-12 Zulhijjah, yang ke-13 dari 12 lagi. Yang ada 13 gaji 13. Akhirnya ini 12 bulan nih. Semua yang 12 bulan ini pun memiliki keberkahan di sisi Allah, terutama di bulan Muharram. Sekarang kita di bulan Muharram. Jadi siapa yang puasa Tasawuf? Pak, siapa yang puasa Tasawuf? Bu, siapa tadi puasa Tasawuf? Sekarang nggak lagi Ustaz tadi kan? Kamu udah buka. Tasawuf itulah pembeda kita dengan apa? Dengan orang Yahudi. Ternyata orang Islam, orang Yahudi besok puasa. Berbeda kalian kata Nabi, puasalah kalian di 9 Muharram. Namanya Tasawuf. Tasawuf itu apa Ustaz? Tis'atun, samaniyatun tis'atun, atau 9. 9 itu tis'atun itu 9, Tasawuf itu 9. Cuma wajah-wajahnya saja. Jadi 9 itu berbeda. Siapa tadi berpuasa alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pahala ya Rabbal. Jadi itu besok sudah. Jadi apa yang disebut dengan bulan Muharram itu? Bulan Muharram itu disebut dengan Allah dua. Satu bulan kasih sayang, yang kedua bulan pertolongan. Kenapa disebut dengan pertolongan? Karena ada nabi atau manusia yang pertama atau rasul yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang manusia yang pertama namanya Nabi Allah, Nabi Adam alaihi salam. Ini sering kita dengar ceritanya itu. Tapi lihat, siapa konsen dan tidak dapat pelajaran di sini. Ketika penciptaan Nabi Adam, maka berdialog Allah kepada para malaikat dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, sebentar lagi aku mau jadikan namanya makhluk yang sempurna, yang nanti aku turunkan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka dijawab oleh malaikat, ya Allah, kenapa engkau jadikan itu manusia? Manusia itu sukanya sikut mengikut, dengki-mendengki, iri-mengiri, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Kenapa kau jadikan itu ya Allah? Maka dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian dijawab oleh Allah, aku lebih mengetahui apa yang kalian ketahui. Apa maknanya? Kenapa Allah mengatakan
apa yang kalian ketahui. Apa maknanya? Ternyata Allah lebih tahu masalahnya daripada mudorahnya. Apa masalahnya? Karena diciptakan nabi-nabi yang 24. Dari Nabi Adam lah lahir para sahabat. Dari Nabi Adam lah lahir semua penduduk umat manusia. Dari Nabi Adam lah kita mampu menjalankan kaki kita masuk ke masjid, kita berkumpul mendengarkan kisah. Kenapa? Karena kita bagian daripada cucu anak Adam. Makanya jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Allah lebih tahu masalahnya daripada mudarat. Maka ternyata malaikat pun tak puas. Malaikat ingin menguji bagaimana kecerdasan Adam ini, sehingga dibuat Allah turnamen bahasanya. Apa turnamen? Untuk memberikan nama-nama yang ada di dalam bumi. Maka pemenangnya itu adalah Adam, karena Adam diberikan akal. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Itulah ayat. Maka singkat ceritanya pun dimasukkan Allah Adam ke dalam surga, maka semua makhluknya itu sujud kepada Adam, tapi tidak dengan iblis. Kenapa iblis tak mau sujud? Karena dia menganggap dialah yang paling lama, dialah yang paling tua. Maka dia tak mau sujud. Ternyata semua makhluk sujud, dia tak mau sujud. Terakhir muka Allah diusir oleh iblis. Singkat ceritanya, ketika diusir iblis, maka Adam pun hidup sendiri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan berganti tahun. Ternyata hidup sendiri itu tak enak. Seperti kata pepatah, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hidup sendiri itu enak. Iya Pak, dia enak kan Pak? Seminggu saja begitu enak. Jadi begitu yang dirasakan Adam itu. Hidup dia sendiri, karena manusia iblis hidup dia sendiri. Maka meminta dia kepada Allah untuk dijadikan Hawa. Maka Allah kabulkan kepada kita. Jadi ketika mereka hidup di dalam surga, maka ada pesan Allah 3 hal. Dengarkan ya. Apa pesan Allah kepada Adam dan Hawa yang hidup di dalam surga? Apa pesan Allah? 1, kata Allah dalam Al-Quran, wahai Adam dan Hawa, kalian boleh tinggal di dalam surga, silahkan tinggal. Kalian boleh makan apapun yang kalian makan, kalian makanlah. Apapun yang suka kalian makanlah. Tapi tolong ingat, jangan kalian makan yang namanya buah kuldi itu. Kalau kalian makan yang buah kuldi itu, maka aku nanti akan murka kepada kalian. Ini pesan Allah. Apa maknanya? Seakan-akan Allah mengatakan kepada umat manusia, wahai umat manusia, kalian boleh makan apapun yang kalian cari, kalian boleh makan apapun yang kalian usahakan, tapi ingat, jangan kalian makan yang 2,5%. Kalian boleh makan apapun yang kalian beli hasil keringat kalian. Silahkan makan. Apa yang kalian cari silahkan. Tapi tolong jangan kalian makan yang 2,5%. Kok Ustaz ceramah kamu nggak mau? Sudah Muharram kamu sudah. Pada poinnya sudah. Inilah pesan Allah. Jangan kalian makan boleh kalian, tapi yang kalian makan yang 2,5%. Apa yang 2,5%? Hak orang. Apa orang? Zakat mal. Apa zakat mal? Zakat penghasilan. Oh, nanti semua kita duduk di sini punya penghasilan. Betul? Semua kita punya penghasilan. Ibu suami itu juga punya penghasilan. Betul Bu? Karena punya penghasilan kalau kayak bisa dibuat kena jilbab.
Tapi pertanyaannya, apakah penghasilan itu kena zakat atau tidak? Bagaimana dia supaya kena penghasilan itu? Harus ada dua unsur yang tak bisa dipisahkan. Satu, mencapai dia nisab, mencapai dia ukurannya. Kemudian dia mencapai dalam satu tahun itu atau disebut dengan haul. Apa nisabnya Ustaz? Nisabnya kata Rasulullah, karena ini dikiaskan kepada zakat emas, maka nisabnya itu, penghasilannya itu sebanding dengan 20 misqal atau 20 keping emas, setara dengan 85 gram. Kalau ada 85 gram penghasilan dalam setahun, kena dia zakat. Bagaimana menghitungnya Ustaz? Kita buat contoh. Bagaimana menghitungnya Ustaz? Contoh, kalau seandainya dia 500.000 rupiah 1 gram. 1 gram 500.000 rupiah. Berarti nisabnya tadi dikalikan dengan 1 gram. Berarti 85 gram dikali 500.000 rupiah. Maka total dijumlahkan dalam satu tahun 42.500.000. Maka 42.500.000 ini dibagi dapat dia berapa bulan? 12 bulan haulnya. Maka penghasilannya bisa dikategorikan dalam satu bulan 3.500.000. Wajib kena zakat kalau itu 1 gram 500.000 rupiah. Paham tuh? Kenapa? Karena emas naik turun. Ustaz pernah melamar istri beli emas, ternyata pas pada saat itu naik emas. Kok bisa naik? Iya bu, ternyata ada dampaknya perperangan antara Gaza dengan Israel. Ada dampak. Kenapa dolar? Kalau orang Arab itu matanya dinar, sekarang dolar. Makanya ada kemarin sempat kacau dolar itu. Kalau sempat orang negara-negara Islam ini menimbulkan mata uang untuk Islam, mata uang untuk emas dinar. Goncang dolar. Ustaz, ini 500. Bagaimana kalau 500 1 gram? Kalikan saja. 85 gram dikali 600. Berarti kalau dirupiahkan dalam setahun 51 juta rupiah. Kalau dibagi 12 bulan, berapa dia? Sekitar 4 jutaan di bulan Desember. 4.200.000. Kalau dia 1 juta Ustaz, kalikan saja 85 gram itu kalau ada penghasilan dalam setahun. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Bagi 12 bulan sekitar 7 juta lah pendapatannya dalam 1 bulan. Kalau itu 1 juta 1 gram, maka wajib dibelanja. Boleh dikeluarkan 1 bulan sekali, boleh pula dikeluarkan 1 tahun sekali. Tapi ingat, beda setan yang menggoda nih Pak. Yang 1 bulan ini mudah, 1 tahun ini malah terkumpul 2 juta. Alamak, beli iPhone, dapat juga. Jadi ibu kita punya basnas, Pak, kita punya basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang di bawah lingkungan apa? MUI, yang mereka sudah kaji. Maka tahun 2024 ini bagaimana menurut nomor 1 tahun 2024? Kalau penghasilannya itu setara dengan 85 gram, dijumlahkanlah dia itu sekitar 83 juta rupiah. Maka dibagi 12 bulan, berarti hampir 7 juta penghasilan yang wajib dibelanja. Timbul pertanyaannya, dikeluarkan atau tidak? Pak, konsepnya Pak, Ustaz, semenjak Ustaz membuat konsep ceramah bulan Muharram ini Pak,
Ustaz pikir, Indonesia kita buat lagu berapa jiwa Indonesia? Betul. Hah? 50. 270 juta ya? Kenapa? 270 juta dari Sabang sampai Merauke. 270 juta ini berbeda Pak, semua profesi. Tapi kalau Ustaz, kalau seandainya dibuat Kementerian Agama itu dibuat dua. Dengar Bu? Satu Kementerian Agama di bidang ibadah, sholat dia, baru puasa, menentukan puasa gitu Pak, beda kan Pak? Tapi ada dibuat Kementerian Zakat. Basnas itu kan yang diambilnya sekarang Pak dari dua, PNS, BNPB. Betul? Udah ditarik otomatis tiap bulan kan? Seandainya dibuat Kementerian Zakat, tak ada lagi Indonesia yang miskin. Semua orang mudah untuk memelihara anak. Apa contohnya? Kita buatlah Kementerian Zakat. Berapa manusia yang pedagang yang tak bisa dikoordinir? Berapa manusia itu yang memiliki semua tanah sawit yang tak bisa dikoordinir sistem? Padahal pendapatannya lebih daripada 7 juta. Betul loh? Pedagang-pedagang tuh mulai dari sana dilihat pedagang-pedagang yang berukuran besar-besar, masa mereka tak melebihi pendapatan dari 8 juta? Kalau seandainya dikoordinir ada Kementerian Zakat, oh tak ada lagi Pak. Semua kita yang tak bisa menyekolahkan disekolahkan oleh Kementerian Zakat. Berapa? 290 juta. Kira-kira Ustaz tanya, mana yang lebih banyak? Profesi kita ini pedagang, petani, ataukah PNS? Banyak petani pedagang. Kenapa? Karena luas Indonesia. Apalagi sawit itu Pak. Banyak toke-toke sawit itu punya dia pelanggan yang dia timbang. Dia timbang mendodos itu Pak. Kenapa Ustaz tahu? Karena Ustaz ada juga sawit. Mendodos itu 2 minggu sekali Pak. Pak, 2 minggu sekali. Harganya sekarang hampir 2.500. Sekali 2 tahun saja dia dapat. Kali 2.500 berapa? Hah? 7,5 juta. Hampir 4 juta lewat kan? 7,5 juta. Sementara panennya di 1 bulan 2 kali lewat daripada angka 8 juta. Siapa coba yang mengukur diri? Siapa coba mengukur diri? Oh, kaya Indonesia di mana? Tapi kan masih dipotong kita. Hah? Untuk perbelanjaannya lagi kan, pembelanjaan bukunya. Oh iya, itu dipotong nanti dari modal keuntungan. Bisa dipotong nanti itu. Tapi Pak, kalau sekarang yang bisa itu rata-rata itu bisa 9 juta, 8 juta. Paling dia sekali pupuk itu pedagang di bawah pedagang tadi ya. Potong untung, potong rugi, potong modal ada itu. Kalau ini untuk pupuknya itu disebut kalau persawahan itu irigasinya nanti Pak. Tapi kalau masih dipotong masih dari kalau persawahannya potong irigasinya lagi. Yakin saya Pak, melebihi dari itu Pak, masih banyak keuntungan. Seandainya itu dibuat, dikaji ulang, insya Allah. Jadi apa? Jadi masalah Indonesia. Rata-rata Cina punya satu. Itu lagi tuh. Cina nak. Yang Islam cuma 2 hektar, Cina ribuan hektar. Itu bisa nanti dikaji dengan orang pejabat-pejabat saja. Tapi untuk Islam saja, Islam berubah banyak di sana. Dia Pak, serius Pak. Wah, kalau itu Ustaz pikir begitu ya. Alhamdulillah. Kan kita basnas, benar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti makin berkembang pemimpin kita, makin sampai ke situ, sampai karena sumber daya alam manusia, sumber daya alam dari semua limpah. Belum lagi zakat pertambangannya nanti kan, belum lagi zakat saja itu banyak. Pertambangan, peternak itu masih penghasilan saja kan.
Jadi jadi kata apa kata Allah? Ya Allah, apa kata Allah kepada Nabi? Wahai Adam dan Hawa, boleh kalian tinggal di dalam surga? Silahkan, silahkan. Tapi jangan kalian makan yang namanya buah kurma. Silahkan. Akan Allah mengutuk kepada kita. Kalian boleh tinggal manusia apapun yang kalian usahakan, boleh kalian makan, silahkan. Tapi tolong jangan kalian makan apa yang buah kurma. Sini semalam apa aja dari Jakarta? Ada dikit. Ustaz pernah ceramah ke Kuju. Pas mau naik khutbah, daerah Kuju sana Kan dia ke sendiri ya. ada daerah Koil sana. Sebelum Ustaz naik pas pagi ini, dalam apa? Hampir dapat melalui itu 100 juta. Itu biasanya diserahkan kemana lagi? Serah kemana? Mudah-mudahan kita ya kalau kerja. Ustaz bagaimana? Ustaz di keluarga Pak. Ada juga di keluarga. Kalau sampai tidak sampai, kalau sampai jadi zakat, kalau tak sampai jadi sedekah. Keluarga ini ada juga lagi kan Ustaz berprofesi hampir mengeluarkan di sekitar 8 sampai 9 profesi setengah itu langsung dia konfirmasi. Menghubungi konfirmasi dia ngomong hampir Ustaz apa sih? Alhamdulillah berarti profesi dia kasih. Jadi yang kedua, apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Wahai Adam dan Hawa, kalian boleh tinggal di dalam surga, tinggallah. Tapi jangan kalian makanlah apa yang kalian mau, makanlah. Tapi jangan kalian makan buah kurma. Ini aturan Allah di dalam surga yang ditetapkan kepada Adam dan Hawa sebagai pasangan. Maka begitu juga di dalam keluarga. Ternyata dalam keluarga pun ada aturan Allah. Apa aturan Allah dalam keluarga, Pak? Ibu, apa aturan Allah dalam keluarga? Tidak tahu. Apa aturan Allah dalam keluarga? Aturan Allah dalam keluarga itulah hak dan kewajiban. Haknya istri adalah kewajiban suami. Kemudian kewajiban istri adalah haknya suami. Kewajiban suami adalah haknya istri. Apa kewajiban suami itu? 5. Apa tuh? 1. Masih makan anak orang tua. Itu kewajiban yang pertama kan? Kasih makan anak orang tua. Kalau belum menikah, kasih makan. Bagaimana makannya? Menurut standarisasi orang Islam di Indonesia. Begitulah gitu. Bagaimana standarisasinya? Makannya 3 kali sehari. Jangan kau kasih makan 1 kali sehari. Standarisasi. Kasih makan. Ya kan bu, karena makannya tadi makanya bisa ke sini kan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Apa pakaian itu? Menurut standarisasi Islam Indonesia, menutup Allah, pakai jilbab, tutup. Iko jangan sumpah awal ke masuk itu, ditengok orang masuk pakai apa? Tutup aurat. Kemudian yang ketiga apa lagi Ustaz? Yang ketiga apa itu lagi? Yang ketiga kasih dia tempat tinggal. Bagaimana tempat tinggal nih? Tak dibilang Allah hotel. Tak dibilang Allah apartemen, tidak. Penting tempat tinggal. Bagaimana tempat tinggal itu? Aman,
nyaman, tak pala sampai basah ketika tidur. Ikut tidak setiap tidur banjir, kenapa? Ojo, nyaman, aman. Bagaimana ukurannya tidak disebutkan, penting aman nyaman. Dan itu yang keempat apa lagi? Yang keempat, kasih kewajiban itu kepada istri bapak, kasih dia pendidikan, kasih dia ilmu, kasih dia keluar untuk cari ilmu. Kalau kau tak punya ilmu, maka suruh dia keluar cari ilmu ke majelis taklim. Bu, ada sih majelis taklim, ibu-ibu. Tiap hari apa? Hah? Hari Jumat, tiap minggu berarti? Tiap minggu? Banyak yang datang ibu-ibu? Lumayan lah banyak. Apa-apa, mungkin lah banyak lah kami. Dikasih dia ilmu. Yang kemudian apa lagi? Yang kelima, kasih dia kasih sayang dan cinta, kasih dia perhatian. Ternyata istri itu tidak butuh duit juga, tapi dia butuh kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, istri tidak butuh juga kasih sayang, tapi dia butuh juga duit. Jadi simpel. Jadi ibu, kalau sudah didapat dari suami, maka apa kewajiban istri? Patuh dia, Bu. Ibu, Ustaz berapa kali? Ustaz tidak menakuti dia. Ustaz berapa kali diundang mentalkan Pak Ustaz Al-Nur di rumah sakit. Mak-mak, Bu. Ambil berjam-jam. Kenapa sampai begini? Salah satu dosanya dapat bisikan karena doa kosong suami. Lebih kuat suara istri daripada suami itu. Iko istri dapur suara sampai ke tengah laut. Jadi sudah 3 seminggu lagi. Hanya jangan tinggikan suara. Di pelajaran dulu ini. Ustaz sering sampaikan sampai begitu dia tidak punya kewenangan tidak tahu. Itu ya. Jadi kalau sudah terpenuhi hak dan kewajiban tadi, maka istri mesti patuh. Tapi kalau seandainya di antara keduanya tidak patuh, di antara keduanya lalai kepada kewajiban aturan Allah di dalam keluarga, itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Kalau di antara keduanya tidak memenuhi hak dan kewajibannya, ada yang melalaikan hak dan kewajiban di antara suami istri, itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun khilatun sidat la ya'suna Allah amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Kalau ada suami istri yang melalui kewajibannya, nanti dimasukkan Allah dia ke dalam api neraka. Dalam api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu panas. Siapa yang melalaikan kewajiban, maka pesan Allah di bulan Muharram kedua. 1, wahai Adam dan Hawa, kalian boleh tinggal di dalam surga, tinggal. Boleh kalian makan, tapi jangan kalian makan buah kuldi. Mengatakan kepada kita, wahai manusia, kalian boleh makan apa yang kalian cari, makan suka kalian makan, tapi jangan kalian makan apa yang kalian. Maka ini haram. Mulai dari dengar pengajian ini yang mulai mengeluarkan zakat, maka mulai itu haram. Semua haram. Yang kedua, wahai Adam dan Hawa, kalian boleh tinggal dalam surga, tinggal silakan. Kalian boleh makan, silakan. Tapi tolong jangan kalian makan satu buah kulit. Ini aturan. Ternyata dalam surga itu ada aturan. Aturan yang ditetapkan kepada Adam dan Hawa sebagai pasangan. Ternyata dalam
keluarga itu ada aturan. Apa aturan Allah? Itulah hak kewajiban suami. Satu, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Kasih dia tempat tidur. Kasih dia tempat tidur. Kemudian kasih dia insya Allah kita berpaham. Ada yang ketiga, insya Allah kita akan sampaikan pada bulan besok. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min jannati wa taqabbal min ibadika innaka antas ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anzil rahmatan wa ni'matan wa maghfirah wasi'at ya Allah wasakinah wa rahmah wa khususan ya Allah jamaah majelis masjid Az-Zikra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di bulan Hijrah kami mohon kepadamu ya Allah, kami senantiasa memperbaiki diri kami. Kalau tahun kemarin kami sholat di rumah, mudah-mudahan tahun ini kami sholatnya di masjid. Kalau tahun kemarin kami sibuk di rumah sholat karena kesibukan kami, mudah-mudahan kiranya tahun ini berpindahlah kebiasaan baik itu lebih baik lagi dengan datang ke masjid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau seandainya ada yang mendengar doa ini, ya Allah, tersentuh ke dalam hatinya dengan orang yang ada dalam majelis taklim ini, ya Allah. Kalau majelis taklim Masjid Az-Zikra ini segini banyak, ya Allah, maka pada tahun depan, bulan depan lebih banyak lagi, ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini didengar pada orang yang di luar sana, ya Allah, datang untuk ke sini lebih banyak lagi mengisi majelis taklim Masjid Az-Zikra, ya Allah. Ya Allah, amin. Jadikan kami pribadi yang baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Inna wa minkum taqabbal ya karim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah.